Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Hawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi PKN soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ini disclaimer terlebih dahulu bahwa soal-soal yang akan saya bahas ini tidak mesti sama dengan soal yang akan kalian hadapi nanti di ujian. Tetapi kemungkinan soal-soal yang saya bahas ini model dan tipenya itu sama dengan soal yang akan kalian hadapi di ujian satuan pendidikan nanti. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan soalnya. Berikut ini adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. A. Membayar pajak dengan tepat waktu. B. Mengganggu masyarakat yang sedang beribadah. C. Menebang pohon secara liar di jalan pinggir desa. Atau D. Membuat mural di tembok jalan raya. Kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya, perhatikan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, beribadah tepat waktu. Yang kedua, memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Ketiga, bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan. Kegiatan yang tepat dan sesuai dengan simbol sila Pancasila di atas adalah titik-titik. Ini kegiatannya, ini simbolnya. Ini merupakan simbol sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka, kegiatan yang tepat adalah beribadah tepat waktu. Kalau memberi makan pada orang yang membutuhkan itu bukan. Kemudian bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan, ini iya. Maka jawabannya adalah 1 dan 3, ada di jawaban C. Lanjut ke soal berikutnya. Rizky dan Tommy adalah teman dekat. Mereka siswa kelas 6. Rizky beragama Islam, sedangkan Tommy beragama Katolik. Pada hari Minggu, mereka bermain bersama di rumah Rizky. Jarum jam menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Rizky memohon izin untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang harus dilakukan Tommy agar sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila adalah titik-titik. A. Mempersilahkan Rizky menjalankan ibadah sholat zuhur. Langsung saja teman-teman dijawab A ya, tanpa berlama-lama. Yuk lanjut lagi. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai berwarna emas. Penerapan makna simbol rantai dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah titik-titik. A. Melaksanakan ibadah tepat waktu. B. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan. C. Membuang sampah pada tempatnya. Atau D. Menjahili teman. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam acara perlombaan Olimpiade Matematika Malaysia, Friska mengenakan batik Megamendung. Sikap Friska mencerminkan Pancasila yang berlambang titik-titik. Jawabannya itu yang tepat adalah D ya teman-teman, pohon beringin. Pada hari Sabtu, siswa dan guru kelas 6 SD Merdeka berkunjung ke panti asuhan terdekat. Mereka membagikan santunan berupa pakaian, makanan, dan uang. Kegiatan tersebut merupakan pencerminan dari sila berlambang A. Pohon beringin, B. Rantai, C. Bintang, atau D. Padi dan kapas. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, rantai. Karena kegiatan membagikan santunan kepada anak panti itu mencerminkan nilai kemanusiaan. Ini merupakan pengalaman sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan contoh salah satu hak sebagai seorang siswa di sekolah, yaitu A. Mendapat pengajaran yang baik di sekolah, B. Bergotong royong membersihkan kelas, C. Menjaga nama baik sekolah, atau D. Menghormati guru dan kepala sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Karena menyangkut hak. Karena bergotong royong membersihkan kelas itu kewajiban, menjaga nama baik sekolah juga kewajiban, dan menghormati guru dan kepala sekolah itu juga merupakan kewajiban. Kita lanjutkan kembali. Untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara lingkungan, yang perlu kita lakukan adalah titik-titik. A. Menggunakan energi yang dapat diperbaharui. B. Membuang sampah sembarangan. C. Menggunakan kertas dan tisu secara berlebihan. Atau D. Menggunakan kendaraan bermotor walaupun untuk jarak yang dekat. Kewajiban dalam memelihara lingkungan adalah menggunakan energi yang dapat diperbarui. Jawabannya adalah A, teman-teman. Perhatikan tabel berikut. 1. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan posyandu, melakukan diskriminasi maupun perilaku syara, gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat,
mengikuti upacara bendera setiap Senin atau upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1 dan 3, ikut berpartisipasi dalam posyandu, iya. Kemudian yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat juga iya. Maka jawabannya 1 dan 3 ya teman-teman. Untuk nomor 2 itu sudah pasti salah, maka B dan C sudah pasti salah. Namun kenapa bukan D, 1 dan 4? Karena yang 4 ini mengikuti upacara bendera setiap Senin. Ini adalah dalam kehidupan sekolah, tetapi kan ini dalam kehidupan bermasyarakat, jadi yang keempat itu bukan. Kita lanjutkan kembali. Di desa tempat tinggal Udin sedang diadakan pemilihan ketua RW. Udin bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Udin ikut memilih di balai warga. Ayah dan ibu Udin telah mendapatkan haknya sebagai warga negara. Berikut ini hak yang diperoleh ayah dan ibu Udin yang benar adalah titik-titik. A. Hak mendapat pendidikan, bukan ya. B. Hak mengemukakan pendapat. C. Kebebasan beragama, ini bukan. D. Hak mendapat perlindungan hukum, ini bukan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Berikut ini contoh pelaksanaan hak di jalan adalah titik-titik. A. Dapat menggunakan jalan raya dengan aman. B. Memakai pelindung saat mengendarai sepeda. Ini kewajiban teman-teman. C. Memakai perhiasan mahal saat bermain di jalan. Ini tidak ada kaitannya. D. Membawa surat izin mengemudi dan STNK kendaraan. Ini kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dapat menggunakan jalan raya dengan aman. Kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah titik-titik. A. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini sila pertama. B. Memberi sedekah kepada fakir miskin. Bukan. C. Melaksanakan upacara setiap hari Senin. Nah ini nih jawabannya C nih. Atau D. Membuang sampah pada tempatnya. Ini sama seperti tadi ya. Ini adalah sila kelima. Jawabannya C. Berikut yang bukan termasuk sikap dan perilaku sehari-hari sebagai pelajar di lingkungan rumah yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Tidak mengganggu ibadah orang lain. B. Mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan serius. C. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. Atau D. Melakukan kegiatan gotong royong. Perilaku sehari-hari sebagai pelajar di lingkungan rumah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perhatikan tabel di bawah ini. Sikap atau perilaku pengamalan sila dalam Pancasila. Yang pertama, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban manusia. Ketiga, senang memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menghargai karya orang lain. 6. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, atau D. 2, 4, dan 6. Pancasila sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain menghormati sesama manusia, tidak sewenang-wenang, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi keadilan serta persamaan hak. Kita perhatikan, dari pernyataan ini yang paling tepat adalah nomor 2, 4, dan 6. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban manusia itu sesuai. Kemudian, tidak bertindak semena-mena juga sesuai. Dan yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan kembali. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Dari pernyataan tersebut, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1 Pancasila yang benar adalah titik-titik. Nomor 1, rela berkorban untuk NKRI itu tidak ada ya teman-teman, karena sila pertama itu berurusan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, beribadah sebaik mungkin, itu iya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, itu tidak ada kaitannya. 4. Tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamanya, ini iya. 5. Mendalami ilmu agama tanpa memperhatikan batasan umur, iya. 6. Bergaya hidup apa adanya atau sederhana, ini bukan. Maka jawabannya adalah 2, 4, dan 5, yaitu C. Hak dan kewajiban haruslah seimbang, termasuk hak dan kewajiban siswa di sekolah. Apabila Ani sedang belajar di kelas, maka hak Ani adalah titik-titik. A. Bertanya kepada guru tentang pelajaran yang sulit, benar. B. Mendengarkan penjelasan guru dengan bijak, itu kewajiban.
belajar dengan sungguh-sungguh itu kewajiban, menghormati guru itu kewajiban, maka jawabannya adalah A. Hak ani itu A. Perhatikan tabel berikut. Menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan. Beribadah sebaik mungkin, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, menjaga keseimbangan di antaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak, menjadi aparatur negara yang bersikap adil terhadap masyarakatnya, bergaya hidup apa adanya atau sederhana. Dari pernyataan tersebut, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang benar adalah titik-titik. A 123, B 246, C 346, atau D 456. Kita perhatikan lagi pernyataannya. Menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan, itu lebih kepada sila yang ketiga. Kemudian beribadah sebaik mungkin, itu sila yang pertama. Mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, itu sila keempat. Menjaga keseimbangan antara mengerjakan kewajiban dan menerima hak, itu memang sila kelima. Menjadi aparatur negara yang bersikap adil di masyarakatnya, itu sila kelima. Bergaya hidup apa adanya atau sederhana, itu juga sila kelima. Maka jawaban yang benar adalah 4, 5, dan 6, yaitu D. Perhatikan pernyataan berikut. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas, pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab yaitu titik-titik. Pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Kita lihat, Adi merapikan buku dan alat tulis setelah selesai belajar. Ya, ini. Dika meminta tolong ibu merapikan mainan yang telah digunakan. Wah, ini bukan. Ya, ini tidak bertanggung jawab berarti. Doni datang lebih awal untuk melaksanakan piket kelas. Betul. Tony dan teman-teman bermain kejar-kejaran di rerumputan taman. Tidak ada kaitannya. Maka jawabannya adalah A dan C. Apakah ada? Jawabannya A dan C itu ada di pilihan B. Berikut yang merupakan hak warga negara dalam pergaulan warga masyarakat yang beragama adalah titik-titik. A. Menjalankan ibadah dengan taat. B. Mendapatkan pendidikan yang layak. C. Menjalankan ibadah dengan rasa aman. D. Tidak mengganggu orang yang berbeda agama beribadah. Hak warga negara adalah menjalankan ibadah dengan rasa aman. Jawabannya C. Kenapa bukan A? Menjalankan ibadah dengan taat itu kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang layak itu memang hak, tapi hak tentang pendidikan. Tidak mengganggu orang yang berbeda agama beribadah itu adalah kewajiban. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan isi dari pasal titik-titik. Ini merupakan pasal 27 ayat 2. Kenapa kok bukan pasal 27 ayat 1? Karena pasal 27 ayat 1 itu isinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pasal 29 ayat 1 itu isinya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 isinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian pembahasan prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi PKN soal nomor 1 sampai dengan 20. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.